Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Sukacita sekali saya ada di tempat ini melayani bersama Bapak Ibu Saudara. Kita memuliakan Tuhan kita. Amin. Ya, kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum mulai ibadah, tengok dulu kanan kiri depan belakang. Katakan gini, kok kamu cantik banget ya hari ini? Kok kamu ganteng banget sih hari ini? Waduh, mukanya langsung sumringah
Engkau yang baik, karena Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Engkau Allah yang gak pernah ninggalin kami sendiri. Kau tahu kapan kami hidup, kapan kami berdiri. Bahkan satu hal yang aku terjadi, Engkau tahu Tuhan. Terima kasih karena Engkau tidak pernah ninggalin kami sendiri. Dalam badai, dalam lembah, dalam sukacita,
ini. Haleluya, yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sebab Mazmur 133 berkata, Tuhan mencurahkan dan memerintahkan berkat-Nya di tengah orang-orang yang rukun. Amin. Ada yang lagi musuhan enggak? Kayaknya sih enggak ya. Kayaknya solid ya. Kita siap menerima berkat Tuhan. Amin. Oh
dadang ya. Kau 1, 2, 3 betul? Betul? Kita mau goyang kanan kiri dan ke depan buat Tuhan. Haleluya. Kau 1, 2, 3.
sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh dengar-dengaran akan firman-Nya. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Kau selidiki hati kami Tuhan. Kau tahu kedalaman hati kami. Biarlah Tuhan Kau boleh temukan kami setia sampai akhir. Kami tetap cinta, kami tetap mengiring, kami tetap menyembah Kau dalam hidup kami. Dan Tuhan biarlah Tuhan
Kudus bantu hati kami, Roh Kudus bantu pikiran kami fokus untuk kami menerima setiap firman Tuhan yang akan kami baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Nah, puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu Saudara, hari yang begitu indah, hari yang begitu berbahagia dan spesial Bapak Ibu Saudara, karena tadi pagi di gereja kita Bethesda Family telah dilakukan ibadah yang di dalamnya terdapat sakramen pernikahan antara Saudara Adrian atau yang kita panggil Ian dan Saudari Tata, ya. Mantan barunya mana ini? Karena mantan barunya masih berdinas di belakang Bapak Ibu Saudara. Bikin sound kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dari semalam nggak bisa tidur, saya harus persiapkan baik-baik untuk sakramen pernikahan ini Bapak Ibu Saudara. Tadi siang capean, saya tidur, saya bangun tadi jam 4, hampir setengah 5. Kemudian ketika saya ke kamar mandi, saya mandi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bilang seperti ini, pujilah aku, pujilah aku, pujilah aku, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Pujilah aku, pujilah aku, pujilah aku. Saya nggak tahu maksudnya Bapak Ibu Saudara, ya. Apalagi mau baru bangun tidur dari karena habis acara. Pujilah aku, pujilah aku. Atas Bapak Ibu saya cuma dalam hati ngomong, apa maunya Tuhan saya sampaikan. Saya masuk, saya siap-siap, kemudian dari balik kaca itu saya lihat, oh ada Jika, dia yang worship leader sore hari ini. Dan saya sampaikan ke beliau, saya bilang, adakan praise worship malam hari ini untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di belakang tadi pujian dinyanyikan Bapak Ibu Saudara, saya begitu tersentuh, hati saya begitu tersentuh Bapak Ibu Saudara. Saya begitu yakin Roh Kudus ada di tengah-tengah kita saat hari ini. Katakan amin. Roh Kudus itu ada di tengah-tengah kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Anda harus percaya, Anda harus berkatakan, karena jangan lupa Alkitab juga mencatat bahwa sekeliling kita ada penghulu-penghulu udara, ada pemerintah-pemerintah udara yang tidak senang ketika kita memuji Tuhan. Tapi ketika Anda dan saya mengangkat pujian dari hati kita, mengangkat tangan, buka mulut kita memuji Tuhan, Rohnya hadir di tengah kita. Lagu tadi barusan, kurenungkan firman siang dan malam, itu begitu luar biasa dalam hidup saya. Firman Tuhan sore hari ini hanya ada 3 Bapak Ibu Saudara. Semoga kita selesai dalam waktu 15-20 menit. Saya ingin Bapak Ibu Saudara konsentrasi dengan firman Tuhan. Ada 3 prinsip firman Tuhan ketika kita sedang melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini yang saya mau belajar sama Bapak Ibu Saudara. 3 prinsip firman Tuhan ketika Anda sedang melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Melayani Tuhan adalah ucapan syukur kita. Melayani Tuhan juga merupakan sebuah tanggung jawab. Melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara sebenarnya adalah sebuah kewajiban untuk kita semua. Tapi melayani Tuhan yang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Itu tergantung panggilan Anda masing-masing. Kami yang di depan, kami terpanggil untuk melayani Tuhan dalam bidang musik. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang terpanggil melayani Tuhan, yang sukanya melayani kami di meja yang bernama Tim Marta. Ada di antara Anda semua yang suka melayani Tuhan di bagian lapangan, suka mengunjungi, suka besuk temannya yang gak berangkat. Jadi kita melayani Tuhan tergantung apa yang Tuhan tanam dalam kehidupan. Tapi
Tapi sore hari ini Bapak Ibu Saudara, 3 prinsip firman Tuhan ketika kita sedang melayani Tuhan. Saya sampaikan ini karena kita mau memasuki bulan Desember Bapak Ibu Saudara. Di musik kami Bethesda Family akan melayani di berbagai tempat. Kemudian Ibu Gembala kita Ibu Priscilla juga akan melayani di berbagai tempat Bapak Ibu Saudara. Dan itu luar biasa kesempatan dari Tuhan dalam hidup kami yang kami nanti-nantikan Bapak Ibu Saudara. Karena kesempatan untuk melayani Tuhan seperti lagu ini. Hidup ini ya kan, adalah kesempatan. Apa Bapak Ibu Saudara? Bersama, terutama bagi teman-teman yang nanti di bulan Desember kita akan melayani di berbagai gereja dalam acara Natal. Prinsip yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Yohanes 15 ayat 6. Adalah kesempatan. Yohanes 15 ayat 16. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari baca sama-sama. 2, 3. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pesan firman Tuhan sore hari ini untuk Anda dan saya, siapapun kita yang akan melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara, dimanapun kapanpun Tuhan tetapkan. Seperti tadi Bapak Ibu Saudara, saya sama Cika baru kenal sama yang worship leader, tapi saya lebih memilih apa yang Roh Kudus tanamkan tadi. Saya sebenarnya nggak enak kalau seakan-akan kayak nyuruh begitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saya dengar pujilah aku, ayat ini keluar Bapak Ibu Saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan ini menjadi penghiburan saya tadi berani bilang sama Cika. 2 lagu worship sebentar setelah firman, pimpin kami untuk kami menyembah Tuhan. Saya bilang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, saya yakin dan percaya segala sesuatu Tuhan sudah atur Bapak Ibu Saudara. Di hari ini, di hari tadi pernikahan Ian dan Tata Bapak Ibu Saudara, Cika dipanggil untuk make up dan untuk apa lagi ya saya tahu. Tapi Bapak Ibu Saudara, Jenoni bilang dia akan melayani pujian dan jadi worship di hari Minggu. Saya bilang silahkan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, hari ini Anda dan saya, firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Lihat Bapak Ibu Saudara, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap.
sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Yang luar biasa, Tuhan kita itu nggak pernah berhutang. Tuhan kita itu nggak pernah Bapak Ibu Saudara menahan-nahan berkatnya. Bagi orang yang melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara, bagi orang yang menghasilkan buah, buahnya itu tetap. Dan lanjutan firman Tuhan yang luar biasa di sini. Supaya apa Bapak Ibu Saudara, baca sama-sama 2, 3, supaya amin Bapak Ibu Saudara. Melayani Tuhan itu luar biasa. Satu hal yang mungkin kadang bagi kami terasa berat, karena ketika kami mau melayani Tuhan pasti ada aja ya Pak Ketua musik. Ketika kami sudah siap-siap untuk melayani Tuhan ke satu tempat untuk melayani di sana, tiba-tiba mungkin ada anak kami yang sakit Bapak Ibu Saudara. Mungkin kami, salah satu di antara kami ada yang menghadapi masalah. Tetapi firman Tuhan sekali lagi untuk kami, juga untuk Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bapak Ibu Saudara, ingat ada satu firman Tuhan yang berkata seperti itu. Banyak yang terpanggil, sedikit yang banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Tapi beruntung kita Bethesda Family. Firman Tuhan ini harus kita aminkan, harus kita yakini, harus kita percayai. Tuhan sudah memilih kita. Firman-Nya berkata, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, Bapak Roni pernah membawa kami tim musik melayani di GBDI Kajen, di tempat Bapak Pendeta Jackson. Jadi mereka WL dan sebenarnya ke tempat kami latihan dan kami melayani di sana. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, kami berangkat pelayanan biasa, kami melayani Tuhan, selesai melayani kami pulang, habis cerita di situ. Tapi bertahun-tahun kemudian Bapak Ibu Saudara, saya dengar sendiri waktu di sekolah Alkitab tahun 2009. Ketua kamar saya namanya Eki Skalikis Bapak Ibu Saudara. Kak Eki Skalikis ini adalah keponakan daripada Bapak Pendeta Jackson di GBDI Kajen. Ekis bilang seperti ini, oh kamu dari mana? Saya dari Pemalang Kak, Jawa Tengah. Pemalang itu di mana? Oh antara Tegal dan Pekalongan Kak, kalau kakak dengar. Oh Tegal Mahanaim itu yang terkenal, Om Yos Ninandar, betul Kak? Oh Pekalongan, saya ada saudara di daerah Pekalongan, namanya Kak Jackson Tambuwun. Dia ada di kota kecil namanya Kajen. Saya pura-pura dengerin aja Bapak Ibu Saudara. Oke, ya kenapa dengan Pendeta Jackson Tambuwun gereja? Dia bilang seperti ini. Sekarang itu kakak saya, sepupu saya. Sekarang gerejanya maju. Oh ya, kenapa maju ya? Mereka baru beli tim musik. Mereka baru beli alat musik. Oh ya, luar biasa. Keren dong. Dan buat saya pribadi Bapak Ibu Saudara, itu hal yang biasa beli alat musik. Karena kami juga di sini kan beli alat musik. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, saya dengar dari yang namanya Kak Eki Skalikis. Kayaknya saya pernah saksikan waktu di gereja kecil. Ketika saya setelah pulang sekolah Alkitab, saya pernah saksikan ini kayaknya. Kak Eki bilang seperti ini. Mereka nabung beli alat musik. Setelah ada tim dari Pemalang tadi Bapak Ibu Saudara. Ya saya nggak mau mengklaim Bapak Ibu Saudara. Tapi ya saya pede-pede aja. Siapa orang Pemalang tim musik yang mau melalang buana melayani di desa-desa gitu. Tapi buat saya firman Tuhan ini yes, iya, dan amin. Kamu ditetapkan supaya pergi
menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Dan luar biasanya Bapak Ibu Saudara, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat ini hidup Bapak Ibu Saudara. Apa yang bisa saya praktekkan dalam ayat ini? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya selalu bawa kemurahan Tuhan di gedung gereja yang besar ini. Bagaimana kemurahan terjadi atas Bethesda, atas hidup kami, keluarga Bapak Ibu Saudara. Tuhan kembalikan, Tuhan kembalikan, Tuhan perbaiki melalui orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi indah seperti ini kita jadi beribadah di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Itu keinginan hati saya yang kadang terucap, kadang gak terucap Bapak Ibu Saudara. Drum kan sebelah sini, kalau saya ingat saya tumpang tangan, Tuhan tolong buka di gereja sebelah. Tapi kalau enggak, ya sudah, harus biarkan Tuhan yang beracara, gereja mau dibuka juga. Tapi lihatlah ayat ini Bapak Ibu Saudara yang luar biasa. Ketika buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, apa Bapak Ibu Saudara? Diberikannya kepada Bapak Ibu Saudara. Mau Bapak Ibu Saudara, ketika engkau minta sama Tuhan yang hidup, ketika engkau berharap sama Tuhan yang mulia, ya Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, ya El Shammah Bapak Ibu Saudara, yang Dia hadir di tempat ini. Ketika engkau melayani Tuhan dalam bentuk apapun, saya sungguh terberkati dengan teman-teman anak youth yang datang ke tempat ini membantu kami Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan dekor Natal tanggal 29. Dalam hati saya bangga sekali sama mereka Bapak Ibu Saudara. Anaknya orang punya sekolah masing-masing, punya kegiatan masing-masing. Film Rewangi di sini. Ada kakak Dika, ada kak Tama, ada Neo. Kami itu kemarin kerja sama luar biasa. Dan saya berdoa bagi mereka Bapak Ibu Saudara. Apa yang mereka minta dalam nama Bapa diberikan mereka. Masa depan yang penuh harapan, sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan, kesehatan, semuanya saya doakan. Malam hari ini saya ingin semua Bethesda, ketika kita dipercayakan untuk kita melayani Tuhan, saya bilang sikat saja, layani Tuhan apa adanya. Seperti sikat tadi, wah saya cuma latihannya cuma berapa lagu kok. Saya bilang layani saja. Beliau nurut Bapak Ibu Saudara dan memenuhi kita dengan sukacita melalui pujian. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu luar biasa. Yang kedua, 3 prinsip firman Tuhan ketika sedang melayani Tuhan. 1 Korintus 9 ayat yang ke-6. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Yohanes 15 ayat 16. Tadi tolong dibuka versi firman Allah yang hidupnya. Nah ini versi firman Allah yang hidupnya Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama terlebih dahulu. Ini tadi Bapak Ibu Saudara, Yohanes 15 ayat 16. Mari kita buka, kita baca versi firman Allah yang hidupnya. 2, 3. Bukan kalian memberikan aku, melainkan Allah yang memberikan kalian. Aku menegaskan kalian agar selalu menghasilkan buah yang baik, supaya apapun yang kalian mohon dari Bapa atas namaku, Dia memberikannya kepadamu. Lihat luar biasa. Aku menugaskan kalian agar selalu menghasilkan buah yang baik, supaya apapun yang kalian mohon dari Bapa atas namaku, Dia akan memberikannya kepadamu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, siapapun Anda nanti yang akan terlibat dalam pelayanan, siapapun Anda yang nanti terlibat dalam sebuah tampilan, lakukan dengan penuh tanggung jawab Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan yang memilih kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, 1 Korintus 9 ayat 16. 3 prinsip firman Tuhan ketika sedang melayani Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 16. Kita baca sama-sama lagi ya Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Yuk mari kita 2,
3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah ini Bapak Ibu, prinsip Alkitab dalam kita melayani Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu saudara, menjadi pelayan Tuhan itu waduh. Bagi kami tim musik ini yang lihat senang kayaknya, wah itu musiknya melayani ke sana, Bapak Ibu saudara. Tapi ada tugas yang harus kami jalankan. Ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah kewajiban dalam kami Bapak Ibu saudara. Memberitakan Injil itu yang pertama. Memberitakan Injil, kami mungkin dalam tim musik kami cuma bilang kita titipkan sama Bugem saja itu gembala yang memberitakan firman. Kita titipkan saja sama hamba Tuhan tamu yang akan memberitakan Injil. Selamatlah kami Bapak Ibu saudara. Tapi yang kedua Bapak Ibu saudara, perhatikan, aku tidak mempunyai alasan untuk apa Bapak Ibu saudara? Untuk apa? Memegahkan diri. Ya, firman Tuhan itu menggambarkan sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu saudara. Di musik kami, di pelayanan Bapak Ibu, kami nggak bisa dengan tim musik-musik lain yang sepertinya begitu Bapak Ibu saudara. Oleh karena itu doakan kami untuk kami melayani Tuhan. Terakhir Bapak Ibu saudara, mungkin kita capek. Kolose 3 ayat 23 ini terakhir Bapak Ibu saudara. Silakan tim musik maju ke depan, pemain musik, singer, kita akan nyanyi untuk menyembah Tuhan. Kolose 3 ayat 23 dalam menjelang Natal pelayanan Bapak Ibu saudara siapapun kita. Kolose 3 ayat 23. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Ayat 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba. Masuk ke bulan Desember, siapapun kita yang sudah dipersiapkan, sekali lagi ada yang jadi tim Marta, ada yang ikut KOR Bapak Ibu saudara, ada yang jadi penerima tamu, siapapun apapun bagian kita Bapak Ibu saudara. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu saudara. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini Bapak Ibu saudara menjadi dasar kita ketika kita akan melayani Tuhan. Manapun bagian kita akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau selalu bersyukur kepadamu Mau selalu
kami sebagai umat-umat-Mu untuk menjadi setiap apa yang kami kerjakan untuk melakukan pekerjaan-Mu Tuhan, melayani Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Biarlah Roh Kudus terus memampukan kami, membuat kami terus rindu untuk melayani Tuhan, bahkan menjangkau jiwa-jiwa yang sedang menuju di dalam kebinasaan. Pakai untuk hidup kami, jadikan kami berkat Tuhan, supaya kami benar-benar menjadi seseorang umat Tuhan yang menjadi berbuah, bahkan buahnya tetap. Itulah kerinduan kami Tuhan, sehingga kami terus memancarkan kasih-Mu kepada dunia ini yang sedang menuju binasa. Terima kasih Tuhan, tanamkanlah firman-Mu itu tadi di dalam setiap hati kami Tuhan, sehingga kami akan terus belajar dan belajar menjadi umat-Mu, umat yang setia, tunduk dan tekun padamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa. Nanti Ibu Kristin akan pimpin kita dalam doa persembahan. Kita akan pujian sebab dia hidup, persembahan dijalankan. Sebab dia hidup. Sebab
Baik Bapak Ibu Saudara, iya dong mau selesai, masih kurang. Saya pikir masih mau nyanyi lagi. Tolong nanti anak-anak yang besok akan ujian berada di sebelah kanan saya, sebelah sini sudah didoakan khusus untuk ujian ya. Nanti teman-teman yang anak-anak yang mau ujian di sebelah kanan. Tapi ini kayaknya anak-anak banyak yang tidak berangkat ya. Lurus saja Bapak Ibu Saudara, sekali lagi gereja kita, kami baru mengadakan selamat pernikahan. Coba nanti mantennya tolong di mana ya tadi? Ian sama Tata tolong kesini dulu, ke depan dulu, berdiri ya. Jadi Bethesda Family mempunyai keluarga muda baru. Ya berdiri di sini aja. Kebetulan bajunya nggak janjian warna merah. Ini memang luar biasa. Jadi Bapak Ibu saya inilah yang Tata yang tadi sudah melaksanakan sakramen pernikahan dan sudah sah menjadi suami dan istri. Kepada Ian dan Tata mewakili Ibu Gembala, segenap majelis dan segenap jemaat Bethesda Family dan mengucapkan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian dalam keluarga dan Tuhan memimpin keluarga baru kalian sampai selama-lamanya. Diberkati usahanya, diberkati buah kandungannya. Dan Bapak Ibu Saudara, apa perlu janji lagi di sini ya? Nyanyi ya. Saya sedang minta tolong sama Cika bahwa kita nyanyi dalam pujian penyembahan. Jadi Ian dan Tata nyanyinya minggu depan ya, di minggu pertama sebagai ucapan rasa syukur. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati Ian dan Tata. Silakan kembali ke tempat. Kepada anak ini, kepada Ica dan seluruh keluarga TB Sanjaya, selamat punya keluarga baru. Ya. Ian sama Ian, Ive sama Sasa tinggal ikutin apa namanya. Tahun depan Sisi ya. Nevin mana Nevin? Oh Nevin izin ya. Nevin. Tapi saya tadi barusan dengar Mas Sony bilang kalau Nevin menikah jangan Om Aril yang memberkati. Kenapa? Karena takut dikerjain katanya. Saya nggak bermaksud kerja. Kalau anak-anak dibawa ke depan, jika tolong pilihkan satu lagu bagi kami untuk kami mendoakan anak-anak. Pujilah aku Tuhan
ada di dalam dosa, Engkau sudah angkat kami. Ya. Kami mau belajar untuk menjadi orang-orang yang berharga di mata-Mu, Tuhan. Kami mau belajar menjadi umat pilihan-Mu yang menyukakan akan hati-Mu, Tuhan. Inilah hidup kami. Biarlah kami boleh menghasilkan buah yang matang. Kami boleh menghasilkan buah yang tetap. Sehingga lewat kehidupan umat-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Kami boleh menjadi saksi-Mu. Kami boleh mengabarkan berita yang baik. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami boleh melayani Engkau. Berikan keteguhan iman kami. Kami tetap setia kepadamu. Setia berbuat hal-hal yang menyukakan hati-Mu. Setia berbuat hal-hal yang baik, Tuhan. Sebagaimana kami sudah diangkat, kami sudah diselamatkan, kami boleh menerima keselamatan anugerah-Mu, Tuhan. Kasih setia-Mu yang tidak pernah berancam dari hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk pemulihan kesehatan bagi Ibu Siti, bagi Ibu Nardi, bagi Ibu Winardi, bagi Bapak Herenion, bagi Bapak Zakaria, Ibu Fani, anak Priel, anak Rafael, pemulihan kesehatan Jimmy dan Viko. Tuhan, mereka adalah jemaat-Mu, mereka adalah umat pilihan-Mu. Biarlah lawatan-Mu yang luar biasa yang terjadi di dalam setiap kehidupan mereka, Tuhan. Karena Engkau yang menciptakan mereka dan Engkau yang tahu setiap kelemahan-kelemahan yang ada. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tetap sama, tidak berubah dulu, sekarang akan sampai selama-lamanya. Dan itu dinyatakan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kami juga berdoa khusus untuk anak-anak-Mu yang esok akan menghadapi ujian. Bukan dengan kekuatan kami, dengan kepandaian kami mengerjakan itu semua. Karena hikmatnya daripada Engkau yang Tuhan taruh di pikiran mereka. Sehingga mereka dapat menunaikan tugasnya dengan baik. Mereka dapat, oh Tuhan, mengerjakan semua soal-soal yang ada. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, anak-anak-Mu ini boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Boleh membawa Tuhan kesaksian yang hidup. Mereka boleh membawa Tuhan pertolongan yang daripada Engkau untuk melakukan tugasnya masing-masing. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan malam hari ini. Mereka sudah belajar untuk melakukan yang terbaik bagi Engkau. Kau berkati, berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, berikan sukacita surgawi. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada, Tuhan, yang bekerja. Biarlah Tuhan akan membawa mereka naik, tidak turun. Mereka akan dibawa terus menjadi kepala, bukan ekor. Mereka akan nyaman di tempat pekerjaan masing-masing karena Engkau menyertai mereka. Anak-anak-Mu yang berdagang, yang Tuhan percayakan itu untuk mereka kerjakan, Tuhan berkati. Kami tahu Roh Kudus menyertai kami, menasehati kami, membimbing kami, sehingga kami tidak salah di dalam kami mengambil keputusan. Kami tidak salah di dalam kami diberi Tuhan tanggung jawab untuk mengemban apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tetapi semuanya itu kami berserah kepada Engkau. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, tujuannya kami ingin memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati juga setiap korban persembahan umat-Mu. Mereka sudah belajar membawa, memberi untuk kemuliaan dan untuk keperluan pekerjaan. Tuhan berkati berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, saudara-saudaraku yang kekasih. Mari kita mau pulang ke rumah masing-masing membawa damai sejahtera, sukacita, atmosfer surgawi dari Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Doa ini kami panjatkan dengan iman, dan kami akan terima semuanya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku punya
Gian dan Deborah akan ada hidangan ya, untuk kita santap bersama. Tuhan Yesus memberkati. Mana? Oh, boleh bergantian antri ke sebelah doang, sebelah semua. Oh,
Ayo, let's take a picture. Mana ya? Oh itu mami nih. Ya,